Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Rey. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang revolusi besar dunia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, karena dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video yang ada di channel ini bermanfaat, silahkan berikan komentar yang membangun, dan jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu juga dapat mengetahui info yang telah kamu dapatkan dari RK Sejarah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Baik, langsung saja kita pembahasan. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap dunia maupun Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 revolusi besar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang terjadinya revolusi Cina pada tahun 1911. Nah, mungkin gambar yang satu ini tidak asing bagi kamu. Ya, tidak salah lagi. Ini adalah gambar tembok raksasa Cina atau The Great Wall yang dibangun oleh para raja atau para kaisar Cina mulai dari masa dinasti Qin sampai dengan masa dinasti Ming. Tembok besar ini dibangun mengelilingi wilayah Cina dan memiliki panjang kurang lebih sekitar 6.000 km. Meskipun tembok ini sangat besar, tetapi ternyata tembok ini tidak mampu membendung pengaruh yang datang dari luar Cina, yang menyebabkan terjadinya perubahan besar pada negara itu sendiri. Hal ini terbukti dengan terjadinya revolusi Tiongkok yang terjadi pada tahun 1911 yang menyebabkan lahirnya Republik Tiongkok, dan revolusi pada tahun 1949 yang melahirkan Republik Rakyat Tiongkok yang membawa perubahan besar bagi negara Cina atau wilayah Cina yang sebelumnya merupakan daerah yang dipimpin oleh pemerintahan kekaisaran berubah menjadi pemerintahan republik. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam revolusi Tiongkok ini atau revolusi Cina? Jadi revolusi Tiongkok itu merupakan sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti atau kekaisaran menuju pemerintahan yang lebih moderat dan demokratis yang berdasarkan kerakyatan. Nah, seperti pembahasan kita pada 3 materi sebelumnya, pada dasarnya revolusi itu sifatnya sama yang terjadi baik itu di Amerika, Prancis maupun Rusia. Dan bahkan yang terjadi di Cina atau Tiongkok pada saat itu adalah karena adanya keinginan untuk menggantikan kekuasaan atau pemerintahan negara yang bersifat monarki, absolut, diktator, menjadi pemerintahan yang lebih moderat berdasarkan sistem demokrasi kerakyatan. Walaupun cara-cara yang digunakan ada yang menggunakan cara diplomasi, tetapi tidak sedikit juga yang menggunakan cara-cara yang radikal. Dan umumnya memang revolusi itu bersifat radikal. Nah, revolusi Tiongkok sendiri terjadi dalam 2 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1911, di mana pada periode ini revolusi dipimpin oleh kelompok nasionalis yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Kemudian periode radikal atau periode kedua terjadi pada tahun 1949 yang dipelopori oleh kelompok komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Nah, apa yang menyebabkan revolusi ini bisa terjadi? Jadi ada 2 faktor utama yang menyebabkan terjadinya revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kaisar pada waktu itu yang sifatnya konservatif, di mana pada masa ini wilayah Cina dikuasai oleh dinasti Qing atau Manchu yang merupakan dinasti pendatang yang berasal dari luar wilayah Cina yang sebenarnya, yaitu dari daerah utara atau Manchuria. Kemudian, faktor lain yang menyebabkannya adalah sistem feodalisme yang sangat buruk, di mana pejabat-pejabat yang diangkat merupakan keluarga kerajaan yang melakukan tindakan korupsi dan memperkaya diri sendiri, sehingga tidak memperhatikan kondisi dan keadaan rakyat yang dipimpinnya. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan rakyat benci terhadap pemerintahan yang ada. Selain itu, lemahnya perekonomian serta ketertinggalan dari negara-negara lain yang ada di sekitarnya, misalnya Jepang dan negara-negara barat lainnya, menyebabkan Tiongkok pada waktu itu mengalami krisis kepercayaan
selain daripada krisis ekonomi. Kemudian terjadinya Perang Candu pada tahun 1842 dan 1861 yang kemudian berdampak terhadap masuknya budaya barat di wilayah Tiongkok atau di daratan Cina pada waktu itu. Hal ini kemudian semakin mempercepat terjadinya revolusi karena rakyat menganggap pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga muncul intervensi asing untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam negeri. Misalnya terjadinya pemberontakan Boxer, di mana pada waktu itu rakyat Cina menolak masuknya pengaruh asing, terutama pengaruh barat, yaitu kegiatan perdagangan dan kristenisasi di wilayah Cina, sehingga timbul pemberontakan dari kalangan rakyat bawah yang menginginkan kekuatan asing ini hilang dari Cina. Hal ini kemudian mengundang munculnya intervensi asing, terutama Inggris pada waktu itu, untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut. Meskipun pemerintah Cina pada waktu itu, dinasti Qing, berkuasa atas wilayahnya sendiri. Berbagai masalah yang muncul dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Cina pada waktu itu menyebabkan lahirnya organisasi-organisasi yang berhaluan revolusioner yang anti terhadap pemerintahan dinasti Qing atau Manchu, dan mereka pada umumnya ingin membangkitkan kembali kejayaan Tiongkok atau Cina pada masa dinasti Han atau masa sebelum masa dinasti Qing. Salah satu yang paling terkenal atau ide tentang perubahan itu lahir dari Dr. Sun Yat-sen, yaitu ajarannya tentang San Min Chu Ai, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, untuk menyatukan seluruh wilayah Cina menjadi sebuah satu kesatuan di bawah kepemimpinan orang Cina atau orang Han yang asli. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua yaitu berasal dari luar, dari wilayah Cina sendiri. Yang pertama adalah kekalahan Tiongkok atau Qing atas Jepang pada tahun 1895 yang berakhir dengan perjanjian Shimonoseki, di mana Korea yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan dari Tiongkok jatuh ke tangan Jepang. Begitu juga dengan Taiwan. Nah, kekalahan ini menunjukkan bahwasanya pemerintahan Qing pada waktu itu sebenarnya sudah rapuh dan tidak berdaya. Tambah lagi dengan pengaruh paham nasionalisme barat, yaitu sosialisme dan komunisme, yang berkembang di Cina pada waktu itu, menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh revolusioner seperti Sun Yat-sen dan Mao Zedong yang kemudian memiliki ide atau pemikiran untuk memperbaharui sistem pemerintahan Tiongkok atau Cina yang konservatif menjadi lebih moderat. Ditambah lagi dengan adanya intervensi asing, terutama dari negara barat yang berkepentingan ingin menguasai Cina pada waktu itu, menyebabkan keadaan Cina atau Tiongkok semakin kacau dan tidak terkendali. Selanjutnya, revolusi 1911 dan lahirnya Republik Tiongkok. Revolusi ini merupakan revolusi yang pertama, di mana munculnya ide nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Hal ini berawal dari gagalnya sejumlah pemberontakan yang bersifat kedaerahan yang terjadi antara tahun 1895 sampai dengan 1910, menyebabkan tokoh-tokoh revolusioner pada waktu itu memikirkan cara lain bagaimana cara untuk menumbangkan kekaisaran yang sudah berkuasa lebih dari 2000 tahun. Pada tahun 1905, Sun Yat-sen berhasil menyatukan perjuangan rakyat Cina atau Tiongkok yang bersifat revolusioner di bawah suatu organisasi yang disebut dengan Tong Meng Hui. Nah, organisasi ini kemudian berhasil melakukan pergerakan yang lebih real dan nyata dengan tujuan yang lebih terarah, dengan berbagai strategi berhasil melancarkan serangan-serangan terhadap kekuatan Qing di daerah-daerah, sehingga pada tanggal 10 Oktober 1911 kaum revolusioner berhasil menguasai provinsi Wuchang atau yang dikenal dengan pemberontakan Wuchang, dan berhasil menguasai pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh provinsi lain dan mereka berhasil mengalahkan pemerintahan Qing di daerah-daerah terjadinya pemberontakan. Pada tanggal 2 Desember 1911, kaum revolusioner kemudian menguasai Nanking, yaitu ibu kota pemerintahan sebelum masa dinasti Qing, dan mereka mendirikan pemerintahan baru di sana. 29 Desember 1911, berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan dari setiap daerah, Dr. Sun Yat-sen kemudian terpilih sebagai
Presiden sementara Republik Tiongkok. Masa transisi. Masa transisi ini merupakan masa di mana pembentukan pemerintahan sementara Republik Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Tiongkok dan dia menjabat sebagai presiden sementara sampai terbentuknya pemerintahan yang sebenarnya. Pada tanggal 12 Februari 1912, Permaisuri Long-yu menyerahkan tahta kekaisaran kepada pemerintahan revolusioner melalui Perdana Menterinya yaitu Yuan Shikai. Melihat kondisi tersebut, Sun Yat-sen kemudian beranggapan bahwasanya tugasnya sudah selesai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Yuan Shikai. Pada tanggal 10 Maret 1912, Yuan Shikai kemudian dilantik menjadi presiden sementara yang kedua Republik Tiongkok dan kemudian memerintah hingga tahun 1916. Berbeda dengan Sun Yat-sen, Yuan Shikai ternyata ingin kembali mendirikan kekaisaran. Akan tetapi karena kondisinya yang sudah tidak lagi muda, pada tahun 1916 Yuan Shikai wafat. Kemudian Republik Tiongkok memasuki era Panglima Perang hingga tahun 1928. Masa ini merupakan masa di mana terjadi kemelut politik, yaitu para pemimpin perang atau para panglima perang yang merupakan penguasa dari setiap provinsi mengambil alih dan memerdekakan dirinya sendiri. Akibatnya, Republik Tiongkok pada masa ini terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang sangat kecil. Pada tahun 1921, Sun Yat-sen dengan Partai Kuomintang berhasil mendirikan pemerintahan Republik Tiongkok yang berpusat di Guangzhou. Kali ini, Sun Yat-sen dibantu oleh Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Tahun 1925, Sun Yat-sen wafat dan kedudukannya digantikan oleh Jenderal Chiang Kai-shek yang kemudian memimpin Partai Kuomintang, membawa perubahan di dalam sistem pemerintahan Republik Tiongkok. Revolusi 1949, lahirnya Republik Rakyat Tiongkok. Sebelum terjadinya Revolusi 1949, Republik Tiongkok yang semulanya dipimpin oleh pemerintahan yang bersifat nasionalis berubah menjadi sistem pemerintahan yang komunis. Antara tahun 1926 sampai dengan 1927, Chiang Kai-shek sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan nasionalis Kuomintang melakukan ekspedisi utara dengan dibantu oleh Partai Komunis Cina pada waktu itu, berhasil melakukan pembersihan terhadap para panglima perang yang sebelumnya terpecah-pecah setelah kematian Yuan Shikai. Pada tahun 1928, Chiang Kai-shek berhasil menyatukan seluruh Cina di bawah pemerintahan nasionalis Kuomintang. Akan tetapi, di awal tahun 1927 terjadi persaingan antara Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Perselisihan ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai tujuan akhir dari revolusi yang dilaksanakan mulai dari tahun 1911. Melihat hal tersebut, Chiang Kai-shek kemudian berusaha untuk membasmi Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Akibatnya, antara tahun 1927 sampai dengan 1937 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong yang menyebabkan Cina pada waktu itu memasuki Perang Saudara tahap 1 pasca Revolusi 1911. Meskipun kedua tokoh ini merupakan tokoh revolusioner dalam lahirnya Republik Tiongkok, tetapi keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah dan tujuan dari berdirinya Republik Tiongkok. Memasuki tahun 1937, Jepang melakukan invasi terhadap Cina sebagai tanda awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Berlanjut hingga tahun 1945, akhirnya Partai Kuomintang dan Partai Komunis Cina kemudian menyatukan kekuatan untuk menghalau kekuatan Jepang dari daratan Cina. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946, posisi Partai Komunis Cina yang berada di utara, yang tidak tersentuh pasca berakhirnya perang, akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mendesak Chiang Kai-shek mundur ke selatan dan berakhir di Kepulauan Taiwan. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong pada akhirnya memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, atau yang lebih dikenal dengan RRC, yang berhaluan komunis.
Maka sejak saat itu Republik Rakyat Cina berdiri sebagai negara komunis pertama di wilayah Asia. Lantas apa dampak dan pengaruh revolusi Tiongkok terhadap Tiongkok sendiri atau Cina sendiri, dunia dan Indonesia? Nah, ternyata revolusi Tiongkok ini telah berhasil meruntuhkan kekuasaan kekaisaran yang telah berkuasa cukup lama, bahkan sampai ribuan tahun. Revolusi Tiongkok ini juga menyebabkan Cina terbelah menjadi dua, yaitu Cina daratan yang berhaluan komunis dan Cina kepulauan yang berhaluan non-komunis. Di sisi lain, revolusi Tiongkok ini berdampak terhadap semakin kuatnya pengaruh komunis di wilayah Asia. Hal ini terbukti setelah terjadinya revolusi tahun 1949, pengaruh komunis semakin menyebar luas, terutama di wilayah selatan dari negara Republik Rakyat Cina, bahkan sampai terasa ke Indonesia. Kemudian, revolusi Tiongkok ini juga mengilhami munculnya gerakan-gerakan radikal di negara-negara sekitar Republik Rakyat Cina atau RRC, umumnya di kawasan-kawasan negara yang baru berkembang dan baru merdeka, seperti Indonesia, yang kemudian bergejolak karena terinspirasi dari keberhasilan Cina yang berhasil menumbangkan kekuasaan pemerintah yang menganut paham kapitalis. Nah, revolusi Tiongkok ini sendiri juga menyebabkan dukungan terhadap Partai Komunis Indonesia menjelang tahun 1965 semakin kuat, di mana pada waktu itu RRC menjanjikan 1000 pucuk senjata kepada Partai Komunis Cina untuk diberikan kepada Angkatan Kelima, yang kemudian ditolak oleh para petinggi Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, itulah pembahasan kita tadi tentang revolusi Tiongkok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari RK Sejarah. Dan dengan subscribe yang kamu berikan, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik ke depannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang revolusi besar dunia. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.